Ini sebabnya ketika orang baru meninggal, dia sering mengamati orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia sadar dirinya sudah berbeda dengan tubuhnya. Dia mengamati orang-orang yang menangisi dirinya gitu. Nah, di situ dia tahu apa yang terjadi. Nah, yang kemudian sering menyebabkan dia terhalang itu apa? Tangisan orang yang masih hidup. Jadi rasa nggak enak ninggalin ini gitu. Atau penyesalan yang berat terhadap kehidupan gitu. Makanya sangat disarankan untuk tidak terlalu menangisi orang yang meninggal. Oke, Pak Wayan, terkait dengan roh yang sudah mati tadi. Ya. Terus dia melihat perilaku anak dan cucunya nggak bener. Nggak bener itu ya subjektif ya. Misal kalau yang disepakati secara umum bahwa menipu, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, mencuri barang orang lain itu sebagai hal yang nggak benar gitu. Nah, apakah si ruh ini juga masih terbawa perasaan, ya Allah, cucuku, anakku kok begini ya, itu gimana Pak Wayan? Iya. Salah satunya mereka bisa membantu, cuman kembali kepada kita. Gitu. Dulu saya SMA, bukan SMA, ya SMA. Pernah naik kendaraan, gitu. Pernah naik kendaraan, naik motor lah. Tiba-tiba mau nyalip truk, gitu ada truk lagi di depan itu. Jadi ya saya agak ngebut dikit supaya lebih cepat melalui kan, gitu. Nah suatu ketika itu, setelah sekian lama, saya sudah tamat dokter ini. Tiba-tiba kita harus pergi ke tempat medium, orang nanya-nanya. Nah di situ diceritakan sama mediumnya bahwa apa? Kakek saya pernah melihat saya mengalami itu dan kalau tidak dijaga saya sudah kecelakaan gitu. Nah artinya ternyata roh-roh di alam sana itu juga memantau kita. Ya, ada memang kalau kita melakukan sebuah tugas yang harusnya di masa depan kita melakukan sebuah tugas yang sangat penting gitu. Tapi kita agak lengah sedikit, dijagain kita. Dijagain, artinya jangan sampai kita dengan kejadian itu kita tidak bisa melaksanakan tugas penting kita di kemudian hari gitu. Tapi kalau hal-hal yang sangat kecil kayak menipu gitu tuh, kayak menjadi penjahat gitu misalnya, mungkin dibiarin aja kita supaya ngerti sendiri kan. Ya contoh nih. Kalau kita ngelihat anak kita tanpa kita kasih tahu dia makan cabai. Mungkin kita akan biarkan aja dia makan cabai karena bahayanya nggak apa-apa. Nanti dia tahu kalau itu pedas dia nggak akan makan lagi gitu. Tapi kalau dia kemudian pilih makan paku, tentu kita halangi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dia minum sedikit dia minum air yang gula yang mungkin tidak bagus buat kesehatannya, mungkin ya biarlah aja lah, atau nggak apa-apa. Nanti dia tahu sendiri kalau terlalu manis gimana gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba meminum racun nyamuk misalnya, pasti kita akan halangi. Nah, ini yang sering terjadi. Ada orang yang tiba-tiba mengalami jatuh, ya atau gimana gitu. Saya pernah mengalami ini, Mas Hendra. Satu hari saya kuliah di tahun berapa? 1994 mungkin ya, di 93. Saya dari rumah ada feeling akan terjadi sesuatu selama saya perjalanan ke kampus. Nah, lalu siap-siap di rumah saya berdoa, mohon keselamatan, gitu. Karena tampaknya akan terjadi sesuatu. Sampai di kampus aman, tapi saya tetap ingat pelan-pelan naik motor, oh aman nih. Nah pulangnya itulah kejadian di depan sebuah SMA. Saya cuma belok biasa, tiba-tiba aspalnya itu ada kerikil lepas. Nah di situ kemudian tiba-tiba motornya oleng lalu muter 360 derajat. Dan saya sudah miring nih Mas Hendra. Udah miring, tiba-tiba terasa ada yang mendorong ke atas. Saya sudah berdiri tiba-tiba. Padahal saya nggak sengaja, bukan ngepot sengaja gitu, enggak. Kepleset, muter dia, langsung tiba-tiba saya berdiri. Kaki saya nggak ada turun dari ini. Aneh kan? Kok bisa begini? Nah di situ saya sadar ada sesuatu yang mungkin menjaga saya juga gitu. Nah hal-hal yang sama mungkin terjadi pada beberapa orang juga. Berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, pasti mereka pernah tiba-tiba, kalau orang Bali percaya, misalnya kita lagi mau dikasih suguhan apa gitu, pas mau minum tiba-tiba ada kejadian jatuh atau apa, pecah gitu. Orang Bali sering mendengar cerita-cerita gitu. Berarti ada sesuatu di minuman itu kalau dia dijaga. Nah, orang Bali kemudian percaya dengan
penjagaan dari kandepat, saudara empat itu. Kalau di Jawa mungkin kodam gitu ya. Iya, iya. Ya kayak gitu-gitu sih modelnya. Nah, kalau misalnya dari cerita Pak Wayan tadi kan itu merupakan sebuah bukti, dan banyak mungkin teman-teman yang lain yang mengalami dengan case yang berbeda gitu ya. Itu menjadi bukti bahwa ternyata orang yang sudah mati dia bisa berkontribusi menjaga anak cucunya gitu ya, meskipun dari dimensi yang berbeda gitu ya. Nah, yang paling realistis itu sebenarnya dijaga sama orang yang sudah mati atau leluhur, atau kandapatnya atau sedulur papatnya, atau sebenarnya secara esensi itu sama, karena leluhur itu pun juga ketika mati sudah larut menyatu di dalam tubuh kita, atau gimana? Ada macam-macam sih Mas. Ada roh leluhur kita yang masih berupa entitas di sana. Jadi entitas itu mereka masih membawa tubuh energinya, sehingga dengan tubuh energinya mereka membantu kita. Atau ketika kita punya saudara empat dalam wujud energi, mereka juga bisa membantu kita. Nah, tetapi sangat berbeda istilahnya itu. Ya, roh leluhur dengan saudara empat itu berbeda. Saudara empat itu kan energi-energi kita yang tadinya satu materi awal, yaitu materi benih, pecah menjadi beberapa gitu, menjadi tubuh kita, menjadi saudara empat kita, yang kemudian material-material itu kemudian mengurai, menyisakan energi, yang energi itu bisa membentuk diri kita. Makanya sering orang melihat saudara empat itu mirip seperti dirinya, atau kalau dia ketakutan malah menjadi sesuatu yang mengerikan. Supaya misalnya apa, dulu nih Mas Hendra, di Bali sering kejadian, dia mau pergi ke sebuah tempat, tiba-tiba dia jadi ketakutan karena melihat sesuatu di situ. Dia berbalik arah. Bisa jadi yang menjadi sesuatu yang mengerikan itu adalah dirinya sendiri. Ketakutannya sendiri membentuk sesuatu, akhirnya dia balik. Tapi dengan tujuan apa? Sang saudara empat itu melindungi dia agar nggak ke sana. Jadi kalau ke sana akan ada bahaya di situ, gitu contohnya. Gitu. Nah, kalau roh leluhur beda lagi dia. Roh leluhur ya memang dia akan mengambil wujud sebagaimana wujud roh leluhurnya, atau kalau nggak dilihat ya sudah sebagai energi aja gitu. Bahwa energi itu mempunyai kekuatan kita sudah tahu Mas Hendra. Kita tahu bagaimana angin itu yang tampaknya tidak ada kelihatan apa-apa, ketika bergerak itu bisa menimbulkan kehancuran. Kita kan tahu namanya tekanan udara gitu. Tekanan udara itu bisa menyebabkan macam-macam tuh. Atmosfer yang tidak kelihatan kok bisa menimbulkan kehancuran juga gitu. Itu contoh bagaimana energi yang mata kita nggak bisa melihat kok bisa menimbulkan sesuatu gitu. Terus bagaimana Pak Wayan kita bisa memfilter, karena di dalam perjalanan spiritual seseorang itu kan pasti banyak terminal-terminal yang terkadang itu bukan sesuatu yang kita tuju, tapi kita udah merasa, wah kayaknya aku udah sampai ini gini ya. Nah, membedakan bahwa kemudian kita dijaga leluhur yang memang benar-benar real dan halusinasi, delusi, ilusi, itu bagaimana? Karena banyak yang saya jumpai sampai keluarganya berantakan, orang tuanya sampai nangis-nangis gara-gara berspiritual, tapi justru jauh dari yang diharapkan gitu. Selalu intinya adalah kita harus punya batasan, Mas Hendra. Tubuh kita ini kan alam semesta, alam semesta kecil. Artinya apa? Alam semesta, tapi terbatas oleh kulit ini. Pikiran kita juga kecerdasan tak terbatas sebenarnya, tapi dibatasi juga oleh ruang berupa tengkorak ini. Ruh kita juga terbatas di dalam tubuh ini. Kalau dia melewati, berbahaya. Nah, orang yang belajar spiritual juga sama, harus tahu batasan. Ketika dia melampaui batasan, berbahaya. Yakin juga harus ada batasan. Kalau yakinnya berlebihan, nah ini berbahaya. Nah, sehingga inilah yang disebut ajaran eling dan waspada. Kalau orang kehilangan kewaspadaan, dia nggak tahu ini batasannya di mana gitu. Kita percaya sama Tuhan, iya. Kita percaya Tuhan ada di mana-mana, betul. Di semua agama mengajarkan Tuhan ada di mana-mana. Tapi begitu dia lewat, dia nggak mau duduk. Saya harus duduk di mana nih? Karena Tuhan di mana-mana. Duduk di sofa nggak berani karena dianggap Tuhan juga ada di sofa.
Nah, jadi kan itu sudah melampaui kesadaran yang sudah melampaui tempat dan waktunya. Artinya apa? Ini harusnya nggak dipakai di sini. Ada kesadaran seperti ini harus kita sadari di dalam, tapi tidak untuk semuanya digunakan gitu. Nah, misalnya kita percaya bahwa kita didampingi oleh roh leluhur. Yeah. Oke, itu bagus bahwa membuat kita setidak-tidaknya percaya diri. Tapi kemudian, aku berani terjun ke api karena aku dilindungi roh leluhur. Aku berani terjun ke jurang karena aku dilindungi roh leluhur. Gak bisa juga begitu. Yeah. Terjun ke jurang mati aja. Masa roh leluhur kita akan menjaga kita? Seberapa sih energi yang dimiliki roh leluhur untuk membantu kita gitu? Kan nggak bisa juga gitu. Artinya masyarakat tahu lah roh-roh alam sana tuh. Ketika ada fenomena-fenomena yang sering direkam itu, mungkin dia bisa menggerakkan sedikit materi, seperti gelas didorong-dorong sampai jatuh. Yeah. Tapi kan nggak juga gelas diangkat kayak gitu kan nggak juga. Tapi pasti ada batasan tertentu. Dia juga tidak diizinkan untuk benar-benar benar-benar terlibat dalam kehidupan material ini, karena ini sudah bukan dunianya lagi. Nah, jadi kalau kita terlalu berlebihan meyakini itu berbahaya. Sama dengan orang, jangankan alam lain Mas ya, percaya diri penting. Terlalu percaya diri juga nggak bagus. Jadi kita jadi lengah, lupa mempersiapkan diri dengan lebih bagus lagi, karena saking percaya dirinya. Makanya terlalu berlebihan apapun nggak bagus. Spiritualitas terlalu berlebihan berbahaya. Ya, jadi ada yang spiritualitas terlalu tinggi, dia ada semangat untuk mencapai kehidupan yang bagus di alam sana, tapi kehilangan spirit atau semangat untuk menjalani kehidupan. Alih-alih dia mencapai kebahagiaan duniawi dan rohani, ngapain juga saya memikirkan duniawi, toh ini saya tinggalkan. Ini kelebihan juga. Anak-anak, istri ditinggalkan, keluarga dianggap nggak penting. Karena apa? Dunia ini hidup yang tidak abadi. Ini nggak penting bagi saya. Kalau saya boleh tanya, saya akan tanyakan begini: kalau nggak penting dulu ngapain lahir? Ngapain juga lahir ke sini? Gitu. Kalau udah nggak penting. Ketika kamu lahir di sini, berarti kamu merasa sebagai ruh tempat ini penting. Tempat ini penting sebagai tempat belajar. Tapi melekat itu yang nggak penting. Ya, bukan berarti mengabaikan kehidupan. Udah jelas-jelas datang ke sini juga gitu. Seperti itu Mas Hendra. Spiritualitas berlebihan juga nggak bagus gitu. Terus bisa nggak sebenarnya kita itu menspiritualitaskan materi atau mengakhiratkan dunia gitu? Jadi segala sesuatu kita sebagai satu kesatuan spiritualitas itu bisa apa nggak? Bisa. Misalnya spirit itu artinya semangat. Lalu dengan penuh semangat kita kerja keras, sehingga dengan kecerdasan kita dengan penuh spirit menggerakkan energi atau kemampuan kita untuk bekerja dan jadilah materi. Begitu jadi materinya kita pakai nolongin orang. Itu kan bagus. Maka jadilah kita tangan-tangan Tuhan yang penuh welas asih, menjadi rahmatal lil alamin bagi kehidupan, gitu contoh. Jadi kan dengan berspiritual kita memberi manfaat bagi kehidupan ini. Sekaligus dengan spirit, dengan semangat, dengan pemahaman bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, maka kita tidak terlalu melekat pada ini. Sama dengan orang main film sebagai aktor. Kalau kita pikir kita dipilih jadi aktor, lalu selama berperan kita mengatakan, ngapain juga aku mainnya serius, ini toh juga film. Ditolak kita sama sutradara gitu. Penjiwaanmu kurang bagus ini. Betul nggak? Bagus. Walaupun kita tahu kita hanya sedang acting main film, setidak-tidaknya seakan-akan kita beneran serius nih main filmnya. Walaupun kita tahu ini hanya film. Ya, tapi jangan kelebihan juga gitu. Kelebihan juga bahwa apa? Saking seriusnya lupa bahwa itu film gitu. Kan banyak orang yang saking melekatnya pada kehidupan duniawi jadi menderita. Tapi ada juga yang saking tidak mau melekatnya pada kehidupan duniawi jadi acuh, apatis, nggak makan juga nggak apa-apa, mati. Akhirnya apa? Tubuh yang diberkahkan sebagai alat bagi jiwanya untuk meningkatkan dirinya malah menjadi sia-sia. Seperti itu maksudnya. Nah, untuk ini Pak Wayan, untuk yang sudah terlanjur ya
mengalami delusi atau halusinasi di dalam berspiritual gitu ya. Bagaimana tips dan trik dari Pak Wayan supaya kemudian hidupnya kembali normal lagi, pulih lagi, keluarga juga bisa menerima dengan oke gitu ya. Karena kan kadang itu kayak egosentrisnya kuat banget gitu. Oh, aku ini terpilih kok untuk menjadi ini kadang yang dilakukan tidak rasional gitu. Nah, ini kan butuh pembimbing untuk mengarahkan. Ya, itu bagaimana Pak Wayan sarannya? Ya, kadang agak susah mengarahkan orang itu. Karena apa? Ketika dia sangat yakin, dia akan menemukan hal-hal yang membuatnya tambah yakin. Contoh nih, kalau aku nggak benar kayak gini, ini adalah halusinasi. Buktinya banyak orang percaya padaku. Dia akan mengatakan demikian. Dia akan mendapatkan pengikutnya. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin dia mengurangi keyakinannya sendiri, sementara banyak orang juga ikut meyakini dia. Ini yang disebut dengan kemudian waham bersama. Waham berjamaah gitu. Waham berjamaah. Yang merasa dirinya ditugaskan mendapatkan waham kebesaran, waham ketuhanan. Yang lainnya menuhankan dia. Nah, ketemu sudah. Klop sudah mereka. Jadi waham kebesaran. Jadi yang benar adalah apa? Yang waras minggir. Yang waras minggir. Sing waras ngalah. Ya, sing waras ngalah. Yang ngalah minggir. Tapi itu memang disediakan buat kita untuk belajar, Mas Hendra, supaya kita bisa melihat, oh ini nggak benar. Anggap aja kayak gini, Mas Hendra. Mas Hendra pernah lihat anak kecil nggak bermain kapal-kapalan? Seakan-akan kapal-kapal tas itu benar-benar kapal, dan mereka perang-perangan seakan-akan mereka perang dengan kapal-kapal itu. Apakah perlu kita kasih tahu mereka ketika mereka bermain rame-rame di situ? Nggak usah dikasih tahu, biarin aja, biarkan mereka menikmati. Kapan mereka tumbuh remaja, tumbuh ini, kan mereka sadar. Nggak mungkin setelah tua masih juga lari-lari main kapal-kapalan gitu, enggak. Jadi ada roh-roh yang pada akhirnya setelah matang dia sadar, oh aku dulu gini ya, gitu. Itu soal fase ya, Wayan? Soal fase mungkin, kurikulum, fase, biarin aja gitu. Terus itu soal ini, Pak Wayan, soal tadi orang ketika kemudian mati gitu ya, hari ini mati gitu, misal meninggal gitu. Apakah dia langsung sudah sadar, aware bahwa aku sudah meninggal gitu, atau ada roh-roh yang masih bingung gitu, gimana? Di Bali ada tradisi ya, di masa lalu ada tradisi yang sering diceritakan turun temurun, bahwa biasanya di hari ketiga baru sang roh itu sadar dirinya mati gitu. Di hari ketiga, dengan cara apa? Dengan cara cerita. Mereka akan berada di sungai gitu, lalu mereka mandi di sungai itu, dan lalu mereka akan melihat kukunya. Ternyata kukunya tidak tumbuh lagi atau bagaimana, sehingga di situ mereka sadar dirinya mati. Atau ada yang kemudian mencoba bercermin untuk melihat dirinya. Ternyata di cermin mereka nggak ada lagi, karena yang di cermin itu kan memantulkan cahaya dari material. Ketika tubuh material nggak ada, dia kan nggak terpantul lagi. Di situ mereka sadar. Nah, film-film Barat sering menggambarkan seperti itu. Mereka merasa dirinya ketemu orang, tapi ketika melihat cermin sadar dirinya tidak ada di cermin. Dia merasa dirinya ada, tapi di cermin nggak ada. Nah, ini contoh bagaimana beberapa roh itu tidak sadar dirinya sedang meninggal atau sudah meninggal. Terutama ketidaksadaran itu terjadi pada saat orang mengalami kematian yang sangat mendadak. Contoh tabrakan yang tiba-tiba terhentak begitu saja. Ya, jadi contoh nih Mas Hendra. Mas Hendra kalau ngambil HP, Mas Hendra naruh, tapi lupa naruhnya. Tetapi dalam satu sisi Mas Hendra pasti sadar waktu naruhnya itu, cuman lupa naruh di mana. Sehingga Mas Hendra mesti cari-cari di HP saya taruh di mana ya gitu. Nah, tapi ketika misalnya Mas Hendra tanpa sadar itu, tiba-tiba HP-nya jatuh. Mas Hendra naik motor ke sepanjang jalur Pantura gitu. Tiba-tiba HP-nya jatuh. Sampai di rumah baru sadar, HP saya mana ya? Karena nggak sadar HP-nya jatuh, Mas Hendra mungkin pikir HP-nya ada di sekitar rumah. Nggak sadar bahwa dia jatuh mungkin di daerah mana gitu. Nah, itu contoh ketika terjadi dadaan tanpa disadari. Makanya sangat diharapkan mati pun kita mati dalam kesadaran. Bukan saja
bukan saja hidup dalam kesadaran, mati pun dalam kesadaran gitu. Karena kalau kita mati dalam kesadaran, setidak-tidaknya kita lebih cepat menyadari bahwa oh, aku sudah tidak ada lagi dalam tubuh gitu. Yang sering terjadi adalah begitu ruh keluar dari tubuhnya, dia melihat dirinya yang lain di situ. Maka dia sering berkeliling di sekitar kita. Nah, ini sebabnya ketika orang baru meninggal, dia sering mengamati orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia sadar dirinya sudah berbeda dengan tubuhnya. Dia mengamati orang-orang yang menangisi dirinya gitu. Nah, di situ dia tahu apa yang terjadi. Nah, yang kemudian sering menyebabkan dia terhalang itu apa? Tangisan orang yang masih hidup. Jadi rasa nggak enak ninggalin ini gitu. Atau penyesalan yang berat terhadap kehidupan gitu. Makanya sangat disarankan untuk tidak terlalu menangisi orang yang meninggal gitu. Karena kesedihan kita menghambat dia meneruskan perjalanan. Ya namanya juga misalnya Mas Hendra punya anak. Mas Hendra makan enak, anak kelaparan kan nggak nyaman sekali rasanya. Sama, di alam sana seandainya dia terbebas dari segala penyakit dan dia bahagia, tapi keluarganya menangisi dia, nggak enak dia mengalami kebahagiaan yang tak terkirakan, sementara keluarganya masih menangisi dia. Dia bahagia karena apa? Aku sudah bebas dari tubuhku yang sakit sekarat dan benar-benar segala macam alat di rumah sakit itu, aku sudah bebas sekarang. Tapi orang-orang yang menangisi dia membuat dia, aduh gimana caranya menghibur ini gitu dia. Banyak hal yang dia coba lakukan untuk menghibur orang-orang yang ditinggalkannya gitu. Misalnya ya dengan cara memberi sentuhan yang lembut, kadang-kadang di telinga, kadang-kadang di sini gitu. Tapi kalau orang yang nggak peka kan nggak dapat juga. Kalau dia mau ngomong lewat siapa gitu, kan susah juga. Makanya kadang dia harus menunggu sampai si keluarga benar-benar tenang, untuk kemudian oke, mereka sudah tenang. Tidak ada lagi yang kusesali. Karena apa? Kepergian yang menyisakan penyesalan bagi yang hidup adalah kepergian yang tidak diinginkan oleh sang ruh. Kepergian yang diiringi keikhlasan dan ketulusan dari yang masih hidup akan memudahkan sang roh pergi. Sebaliknya, kepergian yang tidak diiringi oleh keikhlasan dan ketulusan sang ruh juga sama. Makanya hati-hati menjadi roh yang menjadi pembunuh. Misalnya nih, kita membunuh orang, dan akhirnya misalnya bunuh orang dengan ngebom. Kita mungkin tampak berhasil di mata orang-orang duniawi, bahwa kita berhasil membunuh 100 orang dengan ngebom. Tapi begitu kita juga mati, ada di alam sana, kita dipaksa oleh semesta ini untuk menyaksikan sendiri kekacauan yang kita sebabkan. Lihat tuh, kekacauan yang kamu sebabkan, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ketika menjadi roh, setidak-tidaknya ada banyak dorongan-dorongan tubuh material ini yang kita lepas. Sifat sejati kita sebagai roh mulai berpengaruh kepada diri kita yang roh itu. Gitu Mas Hendra. Sehingga kita tahu sendiri mana yang benar, mana yang salah. Ini yang sering menjadi penyesalan. Sehingga sejak awal setiap agama itu mengajarkan jangan berbuat buruk. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak menyesal sebagai roh, gitu aja. Ya, dan jangan bangga, wah saya jadi bisa menipu istri saya, bisa menipu ini saya. Di alam sana kita terbuka semua, nggak ada yang bisa ditutup-tutupin gitu. Memang kita tahu semua gitu. Kita semua bisa lihat CCTV-nya dalam tanda petik. Semua rekaman perjalanan hidup terlihat. Kita nggak mungkin menipu diri sendiri. Gitu. Ya. Oke, Pak Wayan. Bagaimana nasib ruh orang yang meninggal bunuh diri, Pak Wayan? Seringkali menyesal. Kecuali kalau dia bunuh diri karena memang mengalami sakit yang berat, nggak tahan dengan sakitnya. Mungkin dia akan sedikit merasa lega, walaupun tetap aja dia merasa, nah itu kasihan, harusnya aku tidak begini gitu. Ketika dia melihat bahwa sakit yang berat itu sesungguhnya penderitaan juga yang harus ku lewati sampai tiba saatnya aku pulang gitu. Atau nih, ada juga orang yang merasa sakitnya berat lalu dia bunuh diri. Ternyata setelah dia di alam sana dia melihat bahwa sakit beratnya itu ternyata bisa disembuhkan kalau saja dia tidak mati.
Jadi misalnya setahun kemudian dia bisa disembuhkan. Kalau saja dia sabar untuk tetap ada di dalam tubuh itu. Gitu. Nah, inilah contoh-contoh kenapa agama melarang orang bunuh diri. Gitu. Karena ketika kita bunuh diri, kematian itu bukan disebabkan oleh kehendak jiwa, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak siapa? Ego. Ego yang tidak tahan terhadap penderitaan duniawi. Kalau jiwanya yang menginginkan memang pulang, ya nggak apa-apa dia. Aku pengen pulang gitu. Seperti halnya Krishna. Ini kan contoh-contoh analogi aja. Bahwa Krishna pengen pulang, ya tenang aja dia. Sudah saatnya aku pulang. Gitu. Seperti kalau di Jawa yang saya ceritakan itu orang-orang tua-tua yang di masa lalu tuh yang benar-benar bagus ininya. Mereka memang mengikhlaskan dirinya. Dengan ikhlas, saya sudah nggak butuh lagi tubuh ini. Gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, Pak Wayan, kadang kan selama hidup gitu kita menyakiti orang lain, merugikan orang lain gitu ya, menipu orang lain. Terus suatu ketika orang yang kita tipu, orang yang kita sakiti itu dia meninggal dunia. Kita belum sempat kan minta maaf. Bagaimana cara kita minta maaf kepada orang yang sudah mati? Karena urusan sebenarnya ini kan urusan bukan tubuh yang menyakiti tubuh, bukan pikiran yang menyakiti pikiran, tapi ruh yang menggunakan tubuh dan pikiran untuk menyakiti ruh yang ada pada tubuh dan pikiran orang lain. Sehingga ketika dia sudah mati dan tinggal ruhnya aja, tentu kita bisa meminta maaf. Makanya minta maaflah secara mendalam. Yang disebut mendalam itu kan minta maaf secara jiwa. Makanya ada bahasa jiwaku memaafkan jiwamu. Jiwaku minta maaf pada jiwamu. Itu sebabnya kita bisa minta maaf pada orang yang di masa kecil kita, yang mungkin sekarang nggak tahu di mana. Aku minta maaf pada jiwamu, yang mungkin dulu pernah kusakiti di masa kecil, yang pernah kubuli. Gitu. Nah itu bisa menghapus karma pala kita. Karena apa? Karena kita penuh kesadaran minta maafnya. Tapi kalau kita hanya sorry ya untuk semua yang pernah aku sakiti, ya itu ala kadar gitu, misalnya nggak mendalam. Nggak mendalam, itu hanya seperti say hello tanpa kesungguhan gitu. Makanya disebut kesungguhan jiwa gitu. Sama dengan pejabat-pejabat, kalau bersumpahnya nggak sepenuh jiwa, ya tetap aja mau korupsi gitu. Karena nggak sepenuh jiwa. Mau semua kitab suci ditaruh di kepalanya pada saat bersumpah juga nggak sepenuh jiwa, ya nggak ada artinya juga. Baik ya teman-teman semuanya, nanti di segmen selanjutnya kita akan tanya lagi kepada guru kita tentang bagaimana yang terjadi dengan orang yang mati suri, orang yang sedang koma, karena profesi beliau dulu seorang dokter. Jadi kita pengen mendapatkan jawaban yang rasional gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, beliau bulan depan akan menerbitkan buku yang baru gitu. Teman-teman nanti bisa dapatkan semua buku-bukunya Pak Wayan. Dan jangan lupa nanti tanggal 20, 21, 22 Desember ada retreat nasional Ngaji Rasul bersama Kang Abu Marloh dan Pak Wayan Mustika. Tempatnya di Sentul ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Wayan, kita istirahat dulu Pak Wayan. Monggo minum dulu Pak Wayan.